Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi. Hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana memasukkan file ataupun dapus ke dalam Mendeley, dalam aplikasi Mendeley. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mendeley. Nah, ini isi dalamnya. Nah, kali ini kita akan coba mempelajari cara memasukkan dapusnya dengan 3 metode, yaitu yang pertama kita akan coba dengan cara add folder. Di sini ada add folder, kemudian kita akan coba add entry manually dan juga add file. Oke, langsung saja kita coba dengan cara yang pertama, yaitu kita coba masukkan folder. Ini akan diarahkan pada file explorer. Sudah siapkan beberapa file di dalam folder. Oke, kita akan coba tutorial Mendeley. Nah, ini dia akan langsung menginput 2 buah, karena di dalam folder tersebut terdapat 2 buah file PDF yang akan menjadi ataupun menjadi referensi yang akan dimasukkan sebagai daftar pustaka dalam tulisan. Nah, kita sudah berhasil melakukan add folder. Nah, ini adalah file yang telah kita masukkan. Kita bisa lihat detailnya di sini. Ini adalah judulnya, kemudian ini adalah autornya dan abstrak segala macamnya. Oke, jadi seberapapun file yang ada di dalam folder tersebut, dia akan otomatis dimasukkan ke dalam library Mendeley ini. Kebetulan folder yang kita pilih barusan itu terdapat 2 buah. Nah, ini adalah kedua buah file tersebut. Ini akan saya hapus kembali. Lihat dokumen. Kita akan coba add secara manual. Nah, untuk add secara manual ini kita akan memasukkan seluruh detailnya itu secara manual. Nah, ini adalah untuk memasukkan secara manual. Kita pertama harus memilih type ataupun jenis file, ya, apakah buku, section buku, segala macamnya ada di sini. Ada juga jurnal artikel yang paling sering. Kemudian kita harus masukkan judulnya, author, kemudian jurnal penerbitnya, kemudian tahun, volume, dan seterusnya. Kita harus mengisi semua data ini secara manual. Bandingkan mengisi secara manual, akan lebih cepat apabila kita menggunakan add file, apabila kita memasukkan satu persatu. Tapi jika memasukkan keseluruhannya, kita bisa menggunakan add folder. Namun apabila menggunakan add folder, jika file di dalam folder terlalu banyak dan ada kalanya tidak semua file yang kita masukkan itu akan otomatis mendeteksi detailnya tersebut. Nah, itu akan menambah pekerjaan untuk menseleksi manakah file yang sudah dimasukkan dengan baik dan file yang tidak dimasukkan dengan baik. Di sini kita akan lihat manakah file yang masuk secara bagus dan file yang masuk dan kurang bagus, sehingga kita harus menambahkan detailnya secara manual juga. Kita akan coba add file. Nah, di sini ini adalah folder yang tadi kita masukkan. Nah, di dalamnya ada 2 file PDF. Nah, sedangkan di dalamnya ada file dengan format yang lain, itu tidak dibaca. Yang dibaca hanyalah file dengan format PDF.
Nah, ini adalah contoh file yang pertama. Ini adalah file yang otomatis masuk secara sempurna. Nah, dia langsung masuk semua keterangannya, detailnya ini masuk semua, judul, pengarang, nama jurnalnya, tahun, segala macam, hingga abstrak dan semua detail lainnya, termasuk dengan nomor DOI-nya, nomor ISSN-nya. Nah, apabila semua file yang kita masukkan seperti ini, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan add folder. Namun ada kalanya ada file-file yang tidak masuk secara sempurna. So, contoh seperti file yang kedua ini, kita akan coba masukkan. Nah, dia akan ditanya apakah detail perlu direview. Ini karena tidak semua detailnya itu masuk dengan sempurna. Di sini judulnya sudah masuk, autornya masuk, tapi nama jurnalnya tidak masuk. Jadi kita harus menginput kembali secara manual semua kolom-kolom yang belum terisi tersebut, termasuk ini nama jurnalnya. Di sini terlihat bahwa tidak ada nama jurnal untuk file yang terakhir kita masukkan, karena di sini juga tidak masuk secara sempurna, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini semua detailnya sudah dideteksi secara otomatis. Itulah yang saya maksudkan akan menambah pekerjaan apabila terdapat file yang seperti ini di dalam folder jika kita menggunakan fitur add folder. Nah, namun apabila terdapat file yang seperti ini, maka sebaiknya kita melihat kembali detail dari file yang kita masukkan ini. Bisa dengan menggunakan klik 2 kali. Nah, kita bisa melihat detailnya di sini. Ini adalah jurnal Nature Conservation. Nah, kita bisa masukkan secara manual. Nature Conservation. Juga dengan nomor tahunnya 2017. Kemudian volume 5, mungkin 18. Halaman 41 sampai 59. Kemudian apabila kita ingin menambahkan abstraknya, juga bisa menambahkan abstraknya. Dan semua keterangan lainnya yang dirasa perlu dimasukkan. Namun yang utama adalah judul, penerbit, tahun, dan nama jurnal serta volume. Lainnya juga tidak terlalu diperlukan ketika kita membuat daftar pustakanya. Inilah beberapa yang lainnya yang sudah dimasukkan. Nah, setelah kita mengedit, maka di sini akan keluar nama jurnal yang tadi sebelumnya tidak terlihat di sini. Nah, ini adalah bentuk tampilan tabel yang bisa kita lihat, namun bisa kita ubah juga sesuai langsung dengan format daftar pustaka yang kita inginkan. Itu bisa kita ubah untuk tampilan itu di view, kemudian library as citation atau library as table. Yang sudah diberi adalah as table, maka yang kita lihat adalah dalam bentuk tabel. Apabila kita mengganti library as citation, maka tampilannya akan langsung seperti tampilan daftar pustaka pada umumnya. Namun tampilan daftar pustaka ini juga sesuai dengan model dapus yang kita pilih. Nah, di sini pada citation style-nya di sini saya menggunakan EPA yang ini. Ini yang lumayan umum digunakan pada daftar pustaka. Namun kita juga bisa mengganti dengan yang lain. Bisa juga ini IEEE juga termasuk umum, dia biasanya menggunakan nomor
dalam daftar pustakanya. Untuk pengaplikasiannya dalam tulisan akan kita lanjutkan pada episode yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk input Dapus ke dalam aplikasi Mendeley. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.